Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dari kelas MAN 18B. Baik, saya akan membawakan beberapa materi dari mata pelajaran Seminar Manajemen Keuangan. Manajer definisikan sebagai orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan untuk memimpin atau dapat mengelola dan mengatur organisasi dengan mencapai tujuannya. Tujuan dari pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengambilan yang bersifat tunggal. Tujuannya, pengambilan yang bersifat ini terjadi apabila yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah yang lain. Yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda, di mana pengambilan keputusan bersifat ini, keputusan yang dihasilkan itu hanya menyangkut lebih dari satu masalah. Kemudian adapun pedoman proses pengambilan keputusan terbagi atas tiga. Yang pertama itu menentukan diagnosa dari masalah yang sebenarnya. Yang kedua itu dipikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Yang ketiga itu proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif. Manajemen piutang dan kredit. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang, yang pertama, volume penjualan kredit. Kedua, syarat pembayaran penjualan. Ketiga, keuntungan tentang pembatasan kredit. Keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Dan kelima itu kebiasaan pembayaran pelanggan, di mana periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit, sehingga semakin tersebut dalam piutang dan berarti makin kecil tingkat perputaran piutang dalam suatu periode, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya itu manajemen persediaan, di mana persediaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan dagang dan perusahaan industri serta perusahaan jasa. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan jenis posisi barang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan komponen-komponen rakitan, persediaan bahan pembantu atau penolong, persediaan barang setengah jadi, dan terakhir itu persediaan barang jadi. Adapun biaya-biaya yang terkaitan dengan persediaan, yang pertama itu pengelolaan sediaan, kekurangan kesediaan, dan terakhir itu pemesanan dan penerimaan. Manajemen keuangan risiko dan hasil pada aset. Yang pertama, risiko akan selalu ada dalam setiap investasi karena investor harus memproyeksikan beberapa besarnya cash flow atau penerimaan yang akan diterima selama usia investasi. Yang kedua, ECM adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Adapun manfaat pengukuran risiko, yang pertama itu untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko.
Kemudian rasio keuangan. Rasio keuangan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu rasio likuiditas, adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Kemudian yang ketiga itu rasio aktivitas, di mana rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir itu rasio rentabilitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perolehan keuntungan dibandingkan dengan penjualan atau aktiva pada periode tertentu. Analisis dan aliran KASA atau cash flow. Analisis arus kas adalah metode untuk memberikan kondisi keuangan perusahaan. Bisa dikatakan analisis arus kas adalah semacam studi tentang pergerakan uang tunai yang masuk dan keluar melalui bisnis disebut anggaran kas. Adapun jenis-jenis aktiva laporan arus kas, yang pertama itu operasi, di mana dari laporan operasi analisis arus kas dapat dilakukan dengan melihat jumlah kas laporan laba rugi. Yang kedua itu investasi, di mana selanjutnya analisis cash flow dilihat dari laporan arus kas investasi. Bagian ini mencatat penjualan dan pembelian investasi jangka panjang. Dan yang ketiga itu pembiayaan transaksi hutang dan ekuitas dalam laporan arus kas pembiayaan. Biaya modal dan struktur modal, di mana biaya modal atau cost of capital mengacu pada jumlah pengambilan yang harus dimiliki perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Cost of capital sangat tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam bisnis. Sebuah bisnis dapat melalui utang atau secara ketat melalui ekuitas. Struktur modal adalah pembagi perimbangan atau perbandingan hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Struktur modal merupakan cermin dari kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan jenis sekuritas yang dikeluarkan, karena masalah struktur modal adalah erat hubungannya dengan masalah kapitalisasi, di mana disusun dari jenis-jenis fus yang membentuk kapitalis adalah struktur modalnya. Penganggaran modal, di mana penganggaran modal adalah keseluruhan proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi, di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Yang kedua itu dalam penentuan awal investasi dalam suatu proyek terhadap beberapa tujuan dimulainya sebuah proyek, dan proyeksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu perawatan bisnis, yang kedua itu ekspansi ke produk dan pasar baru, yang ketiga itu ekspansif ke produk dan pasar yang sudah ada, yang keempat itu penelitian dan pengembangan, kelima kontrak jangka panjang, dan keenam itu proyek keamanan atau lingkungan. Sekian materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.